bertanya kabar dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Kak. sehat. Kak. Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, Alhamdulillah. sebelum saya mulai ya, perkenalkan bunda-bunda kakak-kakak, nama saya Randy Himansyah. Saya tim dari Mahakarya Citra Utama. Apa itu Mahakarya Citra Utama? Mahakarya Citra Utama adalah sebuah lembaga fasilitator tempat berkumpulnya dosen se-Indonesia, nggih. Khususnya kebidanan dari Aceh sampai dengan Papua. Ya, jadi MCU itu sudah ke Papua juga. Dan eh, juga tempat berkumpulnya mahasiswi, ya. Jadi kalau dosennya itu berkarya, nulis buku, terus mengisi bimbingan, pengabdian masyarakat. Kalau mahasiswinya itu belajar soal-soal uji kompetensi. Ya, jadi mereka berkumpul Senin sampai Rabu, Senin sampai Jumat, yaitu untuk belajar soal-soal hukum. Ya, kenapa mereka belajar soal-soal hukum? Sebenarnya uji kompetensi itu Masih banyak-banyak ya harus Allah. harus Ini sering dilihat ya. Soal-soal hukum itu harus sering dilihat. Yang nanti pada saat mau hukum, H-3, H-2, baru kita jangan lihat soal. Ya, agar apa? Agar secara psikologis lebih nyaman. Yang dilihat tuh dari sekarang aja. Sering lihat soal ya. Nanti pas udah mau hukum, H-3, H-2, apalagi H-1, udah lepas. Rekreasi aja ya. Itu menurut teman-teman dosen ya, khususnya dosen yang kemarin ngisi juga Pak Diki. Ya, dia di poinnya mengatakan bahwa jangan H-1 tuh belajar soal. Dari sekarang belajar soal. Oke, itu dari saya ya, Randy Himansyah. Salam kenal, salam hormat, bunda-bunda. Coba sebelum saya serahkan ke narasumber yang luar biasa nih, yang sudah diangkat sebagai doktor, ya, bunda-bunda. Saya tanya dulu tadi tryoutnya bagaimana? Susah nggak soalnya? Susah. Susah. Ada lagi nggak? Terkecoh nggak? Terkecoh. terkecoh. Susah. Terkecoh, terkecoh. Dari Ya, masing-masing jawaban itu ada dua jawaban yang hampir mirip gitu. ya, Banyak kan kayak gitu. ya. Benar-benar benar Bun. Ya, intinya uji kompetensi itu Bun ya. Saya sering banget kayaknya bang soal saya juga ribuan Bunda. Serius ya, di laptop ini saya pakai laptop. Di laptop saya bang soalnya tuh ribuan. Dan memang dosen itu di set menulis soal untuk semua jawabannya itu benar. Benar, A sampai E itu beneran ya, ada intinya dari VNet-nya. Cuma kita sebagai mahasiswa harus menentukan mana yang paling benar ya. Nanti mungkin kalau teman-teman di akhir ya, insya Allah di akhir saya kasih gambaran blueprint aja ya, sebagai bonus di akhir. Nanti saya punya blueprint, kirim bang soalnya. Ada di buku MCU ya. Ya, jadi seperti itu ya Bunda, bukan kakak-kakak. Oke, saya rasa sudah cukup ya 4 menit saya berbicara ya. Saya serahkan langsung kepada Bu Doktor Budi Asti Andini. Silakan Bu Doktor. Terima Silakan Bu. kasih Bang Randy. Mohon izin share screen ya. Apakah suara saya aman Bang Randy dan teman-teman bunda-bunda cantik? Aman. Nandu. Aman, Bu. Baik. Nah, malam hari ini, malam minggu, awal bulan gitu ya. Jadi merupakan satu awal yang menarik ketika kita bisa bersama dengan tim MCU. Di sini saya mendapat tugas ini rodok deg-degan juga ini Mas. Judulnya kok Ukom eksklusif gitu ya. Wah, ternyata betul eksklusif ya karena sudah ada yang tryout tadi, ada yang besok ujian gitu ya. Tapi dengan MCU bersama kita semua hari ini, tujuan kita adalah bagaimana kita mencoba membuka sedikit
kembali tentang soal hukum kebidanan. Saya ya tadi sudah disebutkan Pak Randy, Mas Randy ya. Ini karena bapaknya satu dipanggil Pak boleh, karena istrinya nggak di sini dipanggil Mas boleh ya Mas ya. Nah, saya Budi, saya dari Poltekkes Semarang bersama tim MCU sudah bertahun-tahun yang lalu dan kita sudah membersamai para pejuang-pejuang, teman-teman bidan sampai kompeten. Baik, hari ini hari Sabtu, kita akan coba cek kembali. Kita mau melihat dulu, kenapa sih ada hukum kebidanan? Yang pertama adalah siapa kita? Kita adalah bidan. Tentu saja bidan kalau dilihat dari bahasa Sanskertanya itu artinya wirdan atau kalimat awalnya dari wirdan. Seorang yang akan menolong perempuan, wanita dalam masa proses reproduksi. Kalau kita akan menolong wanita dalam masa reproduksi, tentu saja tidak menggunakan kondisi seperti yang ada di sejarah, hanya berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ilmu tutur ya, sehingga kita perlu pendidikan. Nah, pendidikan yang ada di Indonesia diharapkan lama-kelamaan akan meningkat. Kita akan setara dengan pendidikan kebidanan yang ada di luar negeri. Supaya setara, supaya setingkat, maka kita harus punya kompetensi yang terstandar. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa ada uji kompetensi kebidanan. Bidan bukan hanya satu profesi yang merupakan tradisi turun-temurun, tapi dia harus memiliki pendidikan yang selalu harus diupgrade melalui beberapa penelitian, beberapa teori, beberapa praktek yang terbaru, kemajuan zaman, digitalisasi ya, sehingga kompetensi bidan Indonesia pada akhirnya akan sama dengan yang ada di dunia. Kenapa bidan bisa dikatakan kompeten? Dikatakan kompeten kalau dia telah diuji. Kalau kompetensi, maka ujinya uji kompetensi. Siapa yang mau diuji? Bidan Indonesia. Maka kita masuk ke uji kompetensi bidan Indonesia. Tidak usah khawatir karena yang akan diujikan adalah perpaduan antara teori yang sudah didapatkan, teori yang terbaru, teori yang ada, teori yang sudah Anda pelajari maupun dapatkan dari beberapa jurnal maupun SOP yang terbaru atau juga dari beberapa peraturan pemerintah. Karena nanti ada beberapa soal yang hubungannya dengan etika, dengan perundang-undangan gitu ya. Nah, itu akan dipadukan dengan praktek. Sehingga bunda-bunda, besti-besti hebat, tidak usah khawatir. Berapapun umur kita, berapapun tempat kita jauh dari tempat perkuliahan kita tetap bidan Indonesia. Kita sudah pernah praktek, kita sudah punya bekal teori, sehingga kita akan siap ketika diuji, pada akhirnya kita akan tampil sebagai bidan yang kompeten. Nah, hal ini tentu saja ketika kita mau melihat uji kompetensi kebidanan itu tidak asal, tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang tidak memiliki kompetensi atau mempunyai kewenangan. Tadi sudah ditanyakan, apakah sudah tryout? Ya, kalau yang sudah, oke, karena memang jadwalnya berjenjang, tiap tempat berbeda dan secara periodik tentu saja ada persyaratan sebelum kita sampai di sana. Nah, ketika kita sudah mendapatkan atau mengikuti uji kompetensi, maka kelulusan kita lebih sah lagi dan kita akan punya surat tanda registrasi. Tidak perlu khawatir dimanapun kita berada, ya, karena ujiannya sama. Metodenya dengan CBT, artinya tidak pakai kertas lagi, kita hanya menggunakan komputer. Di situ sudah ada soal, tapi tidak usah khawatir, setiap soal pasti ada jawaban. Semua jawaban pasti ada kuncinya. Nah, hal ini akan menjamin bahwa apa yang dibuat soal tersebut, apa yang disajikan dalam uji kompetensi itu bersifat transparan. Karena bisa dilihat, setelah selesai pun nilai kita bisa mengetahui secara cepat. Kemudian juga kegiatan ini tidak selalu berada di tempat kita belajar.
karena memang sudah dibentuk tim-tim atau tempat di mana kita bisa mengikuti ujian. Tentu saja ini tidak mempersulit bidan, tapi akan mempermudah. Harapan dari semua kegiatan uji kompetensi bidan adalah dilakukan secara terstandar ternasional. Mari bidan Indonesia kita tunjukkan. Kita bidan Indonesia, standar nasional kita sama dari Sabang sampai Merauke. Pada saatnya kita akan mendunia. Baik, monggo Mas Randy, ada sesi dari MCU lagi. Saya persilahkan dulu atau langsung ke Oke, soal. siap-siap Ibu ya. Mungkin pesannya luar biasa, pesan dari saya ya. Dari momen ketika saya bimbingan dengan bunda-bunda yang sebelumnya ya, alumni-alumni, saya sempat nyebutnya alumni ya. Ketika kita Bun berpikir bahwa uji kompetensi itu adalah sebuah mimpi buruk, maka mimpi buruk itu pun akan menjadi nyata. Tapi ketika kita berpikir bahwa uji kompetensi itu adalah sebuah kesenangan, maka jalan satu-satunya yang paling akan kita tempuh adalah UKOM itu ternyata mudah. Dan saya selalu ketemu setiap tahun ya Bun ya, eh, bunda-bunda yang mohon maaf, yang mungkin usianya jauh lebih dari orang tua saya, ya itu masih ikut UKOM ya. Dan mereka ketika lulus tuh, saya sebagai anak muda sangat wow, ternyata sampai sejauh ini kah mereka berusaha untuk mewujudkan impian yang sebelumnya tertunda, Bun. Ya, kalau teman-teman D3, menurut saya di tahun ini nggak usahlah terlalu banyak keinginan atau yang diinginkan. Fokus aja untuk taklukan uji kompetensi. Karena uji kompetensi itu bukan di kandang kita. Bahasa di kandang tuh apa, Mas Randy? Bukan di kampus kita. Kadang kita dilempar ke Poltekkes yang swasta. Kadang kita yang belum lengkap dipindahkan ke universitas gitu. Dan pengawasnya juga random, bukan dosen kita ya. Jadi kita tidak bisa berharap sama siapapun, sama apapun, dan kita cuma bisa berharap sama diri kita. Tadi saya lihat status salah satu dosen yang mengawas, Bu Budi. Mereka memvideokan ketika mahasiswa itu selesai tryout. Jadi di depan pintu tuh. Ya Bun ya, ini di depan pintu, baru selesai ngawas, mahasiswa selesai, itu mereka sudah ada yang eh, sujud syukur, kayak udah lega gitu. Itu baru tryout loh. Nanti uji kompetensi mungkin akan lebih adrenalinnya lebih berasa. Dan oleh karena itu saya berharap kepada bunda-bunda malam ini kita fokus untuk belajar, abaikan sesuatu-sesuatu seperti jalan sama pacar atau chattingan sama pacar. Saya cuma minta bunda-bunda 30 menit untuk kuasai kasus-kasus yang diberikan oleh Bu Dokter. Oke? Jadi, monggo. Hari ini kita akan belajar. Pertanyaan saya selaku dari tim Mahakara Citra Utama, apakah bunda-bunda siap untuk malam ini taklukan soal dari Bu Budi? Siap, Bun? Siap, kakak-kakak? Siap. Siap Siap. ya? Siap. Oke, Bu. Mantap. Sudah bilang siap. Langsung kita ke soal, nggih, Bu. Baik, kita akan masuk ke soal kalau memang sudah siap. Aturannya sederhana. Oke, Satu soal 1 menit. kita Ya. mulai dari sekarang ya Mas Reddy. Iya. Siap-siap, bunda-bunda Oke, ke sudah layar siap semua? laptop, layar handphone. Oke, baik, Ini dia. silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan, Bun. Fokus. 15 detik.
Bunda-bunda, ready ya? Masuk ke dalam kolom chat. Aturan saya ketika menjadi moderator, 420 bidan yang ada di Zoom ini wajib, 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 wajib jawab. Nggak boleh nggak jawab. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Ada yang B? Ada D? A, B, D. Wow. Coba. Yang mau memberikan jawaban, siapa bunda-bunda yang jawab A? Ayo sebutin nama kampusnya. Coba dinyalakan mikrofonnya. Kenapa jawabannya A, Bun? Katias, monggo. Bun Terima KH. kasih. Ya, jawaban saya A karena di sini, mohon maaf, bisa ditambahnya lagi nggak? Oh, oke, oke, udah. Di sini kata kuncinya palpasinya tidak ada pembesaran perut, menikahnya baru 3 bulan, kemudian suaminya juga tinggal serumah. Berarti yang paling relevan jawabannya yaitu konseling hubungan suami istri saat masa subur. Diberitahu tentang masa subur. Terima kasih. G, Kak, Katias kenapa enggak B? Eh, belum sih, karena 3 bulan itu belum termasuk arahnya ke istilahnya ke keadaan yang patologis atau palpasinya kan juga tidak ada pembesaran di perut. Terus kemudian pemeriksaan fisik yang lain juga tidak ada tanda-tanda yang abnormal seperti itu. Oke. Terima kasih. Wah, saya bukan bidan aja paham loh. Iya, 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 iya. Bukan karena saya nggak pernah ini ya, istri. Jadi saya ngerti ya, oh bener juga ya. Tapi ya bener gak apa enggak, saya nggak tahu ya. Luar biasa nih peserta nih Bu. Apakah ini soal bonus ya? Ah, Jawabannya A semua ini paling ah, banyak nih. iya, enggak juga ya Mas ya. Saya tapi kalau jawaban dari Mbak Salam Matias, keren ya. Oke, silakan Bu Ini Dokter. alumni juga nih Mas. Apakah kebetulan Bu Budi dosen saya? Ya, oke. Baik, Iya, Bu. kita coba buka pembahasan atau satu lagi Mas Randy? Ada nggak yang mau jawab B? Coba raise hand. Ayo, Kayaknya setelah ada yang B, mendengarkan, ada yang D juga. Yo, iya tadi ada B ada D. silahkan. Bisa aja ajarkan cara minum tablet VE yang benar. Iya, bisa. Nggak ada nih. Tidak ada Bu. Ah, baik, kalau tidak ada, kita coba ya. Ah, jadi kita lihat dulu kata kuncinya. Palpasinya tidak teraba, HB-nya 11 nggak bermasalah ya, karena dia menikah 3 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Baik. Kemudian kalau ada ibu hamil 3 bulan menikah belum hamil, tentu saja keinginannya dia ingin hamil. Kalau dia ingin hamil, apa yang harus dilakukan oleh bidan? Apakah bidan anjurkan dia melakukan hubungan seks pada saat yang tepat, atau kita periksa dulu USG, jangan-jangan ada kelainankah ya, atau langsung berikan hormon tambahan, udah 3 bulan nih kok belum hamil gitu ya. Wah ini HB-nya 11, kita kasih FE atau kita beri vitamin. Baik, kita akan coba lihat. Kalau dari data yang kita miliki adalah kunci jawabannya A, hubungan seks yang dilakukan pada saat subur. Kenapa pada masa subur? Karena kita lihat dari katanya fertilisasi. Fertilisasi adalah proses di mana sel telur akan dibuahi oleh sperma. Bagaimana mungkin dia akan bertemu kalau tidak terjadi pada masa subur? Nah,
Tentu saja di sini bidan harus memberikan penjelasan tanda pada masa subur apa saja. Bisa secara fisik, bisa dilihat dari suhu ya, kenaikan suhu basal, bisa dilihat dari spring birth, dari cairan yang ada di vagina atau yang berasal dari alat reproduksi. Kita lihat oh ternyata dia lebih elastis. Bisa dilihat dari moodnya, bisa dari kita lihat dengan mikroskopis ya. Demikian juga kalau dilihat secara fisik tuh Mas, kalau ketika masa subur itu akan lebih bercahaya, wah ya, sehingga atau lebih dia tampak lebih cantik gitu ya ketika masa subur. Nah, ini adalah masa-masa yang tepat untuk melakukan hubungan seks ketika dia ingin mendapatkan keturunan. Tapi kalau ingin menghindari, tentu saja masa suburnya harus dihindarkan. Kemudian selain itu sebenarnya perlu mengenal ada alat kelaminnya bermasalah enggak. Kalau ada penyakit di situ tentu saja akan menghambat. Nah ini bisa kita cek dengan menggunakan USG, dengan pemeriksaan laborat kalau memang di data atau di kasus ada. Tapi karena di kasus tidak kita tuliskan penyakit, berarti kita lewat. Kemudian pembahasan yang lainnya adalah hubungan seks yang sehat. Ini berbahaya sekali karena budaya yang ada di masyarakat itu melakukan hubungan seks banyak sekali metode yang ternyata tidak sehat. Harus ditambah ini, ditambah itu, minum ini, minum itu, metode begini, begitu banyak sekali. Dan ternyata tidak sehat. Mana mungkin ketika mau melakukan hubungan seks harus pakai Sprite. Nah, cairannya masuk ke vagina, tambah rusak lagi malah. Ada juga yang harus minum obat, ya obat perangsang terlalu berlebihan. Ya akhirnya juga nggak akan menghasilkan jenis kelamin atau anak keturunan kita yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah ketika melakukan hubungan seks pada saat subur itu pun harus ada kesepakatan. Karena ketika tidak terjadi kesepakatan maka ada kemungkinan terjadi bahkan KDRT. Ada kemungkinan di mana satu pasangan merasa tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, ya proses fertilisasi pun tidak akan mendapatkan hal yang maksimal. Nah, seperti yang dikatakan Pak Randy tadi, apakah semua jawaban itu pasti ada? Ada, tetapi tidak selalu tepat pada kasus tersebut. Kalau pilih B, B itu kolaborasi untuk pemeriksaan USG oke. Kalau di soal ada riwayat penyakit atau riwayat dia infeksi yang menahun sehingga kemungkinan tubannya paten, tubannya tertutup. Nah, ini perlu kita lihat. Atau memang dia mempunyai kelainan dari bentuk dari uterus. Nah, ini perlu kita USG walaupun palpasinya tidak ada pembesaran. Tetapi kasus yang kita dapatkan adalah dia di TPMB. USG tidak dilakukan di tempat praktek mandiri bidan. Kalau ini di rumah sakit, perlu itu USG. Jadi kita lihat kasus by kasus. Tempatnya adalah di TPMB, sehingga kita tidak anjurkan USG. Terapi sulih hormon, ini hormonnya tidak bermasalah karena 3 bulan awal itu dikatakan infertil kalau lebih dari 12 bulan atau ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun dengan frekuensi seksual yang rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ini baru 3 bulan, jadi belum perlu ya terapi sulih hormon, lebih ke arah menopause kalau memang kasusnya di sana. Tablet FE yang benar, kita lihat kalau 11 gram per DL masih aman untuk seorang wanita ya. Kemudian makanan bervitamin ini tidak spesifik. Vitamin yang mana nih yang bisa menambah kesuburan kan gitu ya. Kalau tambah vitamin E, nah itu bisa meningkatkan. Tapi kalau vitamin A, wah A itu untuk mata dan kulit ya. Baik, terima kasih. Itu untuk soal yang pertama. Bagaimana Pak Randy, kita lanjut atau kita beri sesi tanya jawab dulu? Nanti pertanyaan sih Bu ke bunda-bunda dan kakak-kakak nih. Saya mau bertanya untuk soal pertama, kalau ketemu soal ini nih, saat diuji kompetensi ya, mirip banget. Berarti sudah bisa jawab atau belum nih? Ayo. Bisa. Sudah, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah ya. Berarti ada hasilnya ya, bunda-bunda ya. Harus ini diingat-ingat ya. Tapi jangan bukan hafalan. Hukum itu analisa.
Oke, Bu, kita lanjut untuk soal berikutnya. Selamat buat yang Oke, benar. baik. Oke, baik. Kita siap-siap untuk soal yang kedua. Silahkan. Ini dia, waktunya satu soal 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Bun. Lima belas menit, bunda-bunda, kakak-kakak, siap-siap ya. Wajib menjawab 500 peserta. Oke, saya udah deg-degan aja. Saya kira Zoom ini batas pesertanya 500. Ternyata kayaknya masih bisa nambah. 3, 2, 1. Ayo Bun, wajib jawab. Yang benar nomor 1, coba di nomor 2. Apakah benar juga? Silakan. Wah, B. Ada yang jawab B, saya tandai. Ada C. Ada E. B, C. B, Pika. Coba, tadi dari Semarang sudah ya. Coba, dari Provinsi Jateng sudah diwakilkan oleh institusi Unkaha. Karya Sada, Semarang. Bu Witri nggih dekannya. Coba, yang lain. Ayo, siapa yang mau memberikan jawaban? Kenapa jawabannya bisa B? Coba tuh dinyalakan, Bun. Saya udah buka nih, Bun. Tes, tes, tes. Ayo. Oh, tadi ada saya Kak Bang Dewi. gitu. Izin Dewi. berkata, Hmm. Dari kampus mana? Kak Dewi, Kak Dewi. Ini dari Stikes Kendedes Malang. Dari Jawa Iya, Timur. Monggo. oke. Silakan. Saya menjawab B, dikarenakan pica itu adalah kelainan makanan yang ditandai dengan kecenderungan mengonsumsi makanan yang tidak biasa. Biasanya itu kayak seperti beras mentah, kadang pasir, kadang cat, ada kadang rambut, karena pasien juga pernah mengalami seperti itu, Bang. Dari sini itu Oke. eh, terdapat ini kebiasaan yang tidak tidak seperti biasanya, yaitu ingin makan beras mentah. Jadi Oke. saya menjawabnya pica. Wow. Saya jadi saya pernah dengar juga ya, tapi nggak merasakan gitu ya. Wah, keren nih. Iya, 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 Saya saya pernah dengar. juga pernah mendapatkan beberapa pasien yang seperti itu, Bang. Wah, mantap. Keren, 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 keren. Waduh, malam ini keren nih. Saya jadi banyak ilmu nih. Apa saya jadi bidan aja ya? Bidan dong. Nah, Tuh ada yang saya banget tuh Mbak Masih sama banyak Tia. belajar ini mah, Bang. Bu Dokter. Oke. Siap. Terima kasih Kak Dewi Praktek dari ya, Bang. Terima Jawa kasih. Timur. Coba yang tadi jawabannya D atau C. Kenapa? Ada nggak? Atau Ayo kita coba. Bisa jadi eh emodilusi lebih benar, ya. Silakan, ayo, ayo, Resen, sebutin. Kalau salah gimana, Mas? Nggak apa-apa. Ini mah bukan ukom, atuh. Ya, monggo, monggo, siapa? Apa ayo, gara-gara ayo, ayo. Silakan. Kak Dewi nih? Semua jadi, oh iya ya, benar juga ya. Kayak tadi nomor satu. Padahal belum tentu ya. Hmm. Iya, Kan belum belum tentu. keluar kunci ya Mas ya. Belum. Ayo, Yuk, Bun. silahkan, silahkan.
Ada yang Yakin E, nih? ada yang B. Silahkan. C. Lengkap. Yakin? Bisa nggak mau ini ya? eh Nyalakan mikrofon ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita lihat jawabannya. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Randy. Ya, yang pertama kita lihat dulu. Setiap kali kita membaca soal UKOM, yang kita lihat yang ada tanda tanyanya. Apakah materi yang tepat? Kalau kita sudah materi, berarti hubungannya dengan teori, dengan patofisiologi atau fisiologi yang terjadi pada kasus tersebut. Kasusnya apa? Oh, kasusnya dia umurnya 23 tahun, kemudian terlambat haid, berarti hamil ya. Hamil 2 bulan, kemudian ada hal yang menarik nih. Kasus yang menarik adalah inginnya makan nasi yang mentah. Wah, padahal kalau nasinya nggak mateng tuh Mas Randy nggak mau. Ini ngapain Bunda masak kok kayak gini ya? Nah, tapi ternyata kasusnya benar dan ini banyak Mas Randy. Kita ketemui secara langsung di praktek. Sehingga tadi di awal saya katakan nggak usah khawatir. Berapapun usia kita, dimanapun kita, selama kita pernah praktek, pasti kasus-kasus hukum itu akan tergambarkan. Kalau di Jawa Tengah ada yang namanya ampo, bukan angpau loh ya. Ampo, ampo itu makan dari tanah liat, genteng kayak gitu Mas. Jadi dia makannya dari tanah liat yang beresiko terjadi anemia karena ada cacing ya. Nah, sekarang kita lihat materinya apa. Kalau kita sudah tahu dia makan nasi yang mentah, yang tidak higienis. Apakah kita akan jelaskan tentang vascular spider, apakah PICA, apakah carpal tunnel syndrome, atau heartburn, atau hemodilusi. Baik, kita lihat ya. Nah, ternyata yang perlu kita jelaskan adalah pika. Pika itu beda dengan nyidam, Mas. Kalau nyidam itu sesuatu yang masih bisa ditolerir. Misalnya, oh saya nyidam mangga muda, masih bisa ditolerir. Tapi ketika ada wanita hamil, dia maunya makan rambut. Nah, rambut kok dimakan. Betul, benar-benar terjadi. Nasi beras yang mentah. Ada juga orang yang makan itu tadi ampo, jadi kayak genteng itu Mas. Tanah liat itu yang dimakan. Nah, ini adalah kelainan di mana memang secara pengertian kondisi di mana seorang ibu hamil memiliki keinginan makanan yang tidak lazim. Tentu saja penyebabnya yang pertama adalah psikologi. Psikologi ini bisa karena dia ingin diperhatikan secara berlebihan atau dia tidak siap hamil. Kehamilannya tidak diinginkan. Atau bisa juga hormon yang di dalam tubuhnya itu lebih banyak berpengaruhnya. Ketika hormon progesteron itu meningkat, estrogen meningkat, itu seringkali menyebabkan mual muntah, menyebabkan hal yang tidak enak di mulut. Kadang-kadang gusinya jadi bengkak, ya, air liurnya bertambah. Nah, untuk kemudian biasanya di lidah itu pada wanita itu terjadi pengecapnya tumpul. Nah, ini yang menyebabkan dia ingin makan sesuatu yang harus berbeda gitu ya. Nah, penanganannya yang pertama dijaga hijiennya dulu. Apa yang dia makan? Paling tidak itu harus bersih, harus benar-benar bisa diterima dalam jumlah yang tidak berlebihan. Yang kedua adalah harus diimbangi. Oke, itu hanya anggap saja cemilan, tapi makanan pokok, gizi pokok, vitamin dan mineral yang lainnya harus terpenuhi. Kenapa kita tidak pilih yang lain? Nah, vascular spider ini adalah spider navy. Kalau kita lihat Spider-Man gitu ya, Spider-Man itu bentuknya dia punya jaring laba-laba. Nah, vascular spider ini adalah ketika wanita hamil di wajahnya itu tampak pembuluh darah yang seperti sarang laba-laba. Hal ini terjadi karena estrogennya sangat tinggi. Ketika estrogennya sangat tinggi, dia terjadi pelebaran pembuluh darah. Di pipi biasanya tampak seperti spider navy atau vascular spider ya. Kemudian carpal tunnel syndrome itu tangannya sering kesemutan ya karena memang peredaran darah dan saraf-saraf yang kecil yang ada di ujung-ujung itu seringkali kekurangan nutrisi yang cukup.
Heartburn ini sensasi terbakar di ulu hati karena HCl, karena adanya beberapa kondisi perutnya bertambah besar sehingga cairan yang ada di lambung pun juga akan lama tertahan. Nah, itu menimbulkan refleksnya dia kembali rasanya panas di leher ya, seperti terbakar gitu ya. Kemudian kalau hemodilusi ini terjadi di akhir kehamilan. Kenapa harus terjadi pengenceran darah? Jantungnya satu, tapi yang harus dialiri ibu dan bayinya. Mana mungkin kalau tidak diencerkan, ibunya tidak kuat, jantungnya terlalu berat, bebannya untuk memompa jantung. Sama seperti punya sirup, sirupnya cukup untuk 1 gelas, tamunya 4. Hujan-hujan ya sudah, kita tambahkan air panas, kita tambahkan gula. Warnanya tetap merah, tapi tidak semerah kalau 1 gelas. Itu gambaran kenapa pengenceran darah hemodilusi di trimester 3. Oke, itu soal yang kedua. Baik, kita masuk soal ketiga kah? Langsung ya Mas, ini soal ketiga ya Mas? Langsung, Iya, langsung ya. Selamat oke, buat yang benar. yuk. Bunda-bunda, kita lanjut ya. Waduh, saya berharap nomor 3 benar semua ya. Ini terkait Harus pendidikan benar kesehatan. semua. Iya. Ya, let's go. 1 menit, Bunda. Ayo, fokus. Satu, dua, tiga. Kita hitung mundur 3 menit dari sekarang ya. Bunda-bunda siap-siap ya. Yang tadi udah Siap, siap. benar, nomor 1, nomor 2 ya. Jaga, stabilin ya. Harus stabil banget ya. Nomor 3 juga harus benar ya Bun ya. Yang salah, coba kita kalahkan nomor 3. Ini harus benar. Biar track recordnya mulus. Masuk ke dalam kolom chat, kakak-kakak semuanya, silakan. D, B, B, D, 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 B, D, D, D. D, 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 D. Tidak B. Wih. Oke. Jawa Timur sudah, Jawa Tengah juga sudah. Ya, sekarang siapa yang mau memberikan penjelasan kenapa jawabannya D? Kenapa jawabannya D? Dari selain Jawa Timur, Jawa Tengah. Monggo Kak Ulfa. Iya, baik. Selamat malam, Kak. Selamat malam, dari mana? Ya, saya Ulfa dari Poltekkes Tasikmalaya. Jawa Barat. Silakan. Ya, jadi untuk di sini itu karena untuk poinnya itu adalah bahwa ibu itu saat ini sudah memasuki umur 9 bulan. Lalu di keluhan itu ada nyeri perut bagian bawah. Berarti itu kuncinya. Nah, yang ditanyakan itu tadi sebelumnya itu adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan jawabannya adalah D. Mengenal tanda persalinan karena alasannya bahwa di sini nyeri perut itu merupakan salah satu kondisi fisiologis pada trimester 3 yang dimana adanya pembesaran uterus sehingga lebih menekan karena rongganya juga sudah apa namanya pembesaran uterus itu sudah memenuhi rongga abdomen sehingga mungkin terjadi nyeri perut bagian bawah dan ibunya itu di sini sudah memasuki umur 9 bulan sehingga jawabannya itu adalah D.
Terima kasih, Kak. Oke, ya memasuki umur kehamilan 9 bulan. Belum pernah keguguran. Mantap. Wah, tuh. Saya kalau ngebahas terkait ilmu-ilmu pendidikan kesehatan, saya juga sempat dikasih ilmu sama bidan ya, istri saya dulu lahiran. Logis ya. Wih, keren loh. Saya yang bapak-bapak aja tahu loh. Oh iya, benar juga ya. Oke, ada tadi yang menjawab B. Mau berubah pikiran atau mau mencoba membenarkan? Apakah D? Kalau benar D, benar B, mohon maaf ya, psikologis ibu yang narsistik ya. Ya itu yang salah berarti banyak nih, karena D mendominasi, Bu. D banyak Oke. banget ini. Apakah benar? Tapi kita balik, Mas. Atau mungkin kita balik, Mas. Kenapa Iya, tidak B atau kenapa tidak C? Coba iya. siapa yang punya pendapat? Kenapa tidak Siap, pilih B atau C deh? silakan. Ayo siapa yang mau menyalakan mikrofon? Harus tahu karena beda-beda lead in itu beda option loh. Beda pertanyaan, beda Betul. jawaban. Beneran Iya. ya. Sekarang khawatirnya nanti hanya ingat ABCD-nya, Mas. Iya, Kan kita gitu ya. benar-benar. Makanya kita harus benar-benar paham kenapa tidak B, kenapa tidak C. Yuk, silakan raise hand. Tunjukkan pesonamu ya, Mas ya. Weh, oh tuh Iya. ada tuh. Ayo, siapa Kak nih? Reza tuh, Kak. Nurmina Purba. Dari mana, Kak? Hmm. Kak Dari Nurmina Purba. Pura, Mas. Dari Sumut. Oke, silakan. Ya, Siap, dari Sumut. silakan. G. Kenapa tidak B? Karena di sini kehamilannya udah 9 bulan, sudah diterangkan di situ. Sementara di sini menjelaskan letaknya tidak ada, Mas. Hmm, Oke. Oke. mantap. Sudah diterangkan Terima, semuanya. terima Iya. kasih, Kak Oke. Nurmina Purba. Berarti mantap nih, Mas. Jawabannya benar-benar karena paham, bukan ngitung kancing tuh soalnya di depan ada saya ngitung kancing B gitu. Soal ini Ingat keluar di tryout jawabanku D. Wih, keluar tuh Bu Oh, kakaknya Bu. jawabannya D. Jangan soalnya Bu Budi nih Berarti di iya, bawah. berarti bisa full gitu ya. Bila C di Spirit. pertanyaan sudah diperiksa presentasi kepala Bu. Bila C, Iya. karena udah masuk trimester 3 jadi Bu harus tak tahu tanda bahaya persalinan. Iya. Oke, Oke. Baik, terima apa kasih. jawabannya Kita benar? coba ya. Baik, kita Silakan. lihat ya. Ini adalah pendidikan kesehatan untuk 9 bulan. Tentu saja kalau 9 bulan apa ya masih cari tanda pasti. Umur berapa? Psikologi narsistik itu trimester berapa? Kelainan mata trimester berapa carinya? Mengenal tanda persalinan trimester berapa? Mendeteksi kehamilan ganda trimester berapa? 3. Cara menjawabnya seperti itu, Mas. Nah, ini jawabannya. Oke, jawabannya adalah mengenal tanda persalinan ya, karena ini fokus dari ANC trimester atau triwulan ketiga. Dasarnya yang pertama, ketika secara fisik orang akan menghadapi persalinan, maka ada beberapa tadi, ada tanda Braxton Hicks ya, nyeri awal persalinan, hormonnya progesteronnya menurun sehingga kontraksi uterusnya bertambah. Secara psikologi menjelang persalinan dia sering mimpi buruk, dia sudah takut dan waspada. Budaya yang ada di sekitar kita, tanda-tanda persalinan itu banyak diceritakan. Oh, nanti kalau sudah keluar air itu baru mau melahirkan. Tunggu dulu, belum ada darahnya. Oh, dan seterusnya. Sehingga sebagai bidan ketika masuk trimester atau triwulan yang ketiga, rencanakan persalinan dengan tepat. Tempat persalinan pilih di mana? Pilih di TPMB, puskesmas, rumah sakit sesuai dengan kasusnya. Pengambil keputusan ibunya, suaminya, keluarganya, penolongnya pengen siapa? Bidan, dokter, dokter spesialis tentu sesuai kondisi. Kemudian yang terakhir adalah persiapan gawat darurat. Harus ada donor darahnya, transportasinya, ini yang paling penting. Sehingga ketika dibutuhkan tidak lagi bingung atau terlambat. Nah, ini kenapa tidak memilih
satu tanda pasti itu pada triwulan 1. Jadi triwulan 1 itu wanita hamil baru mencari-cari tanda kehamilan. Aku hamil enggak ya? Secara psikologis narsistik itu adalah triwulan kedua. Jadi dia narsis sekali karena katanya wanita hamil trimester 2 itu paling seksi, Mas, paling cantik, sehingga dia selalu katakan ini untukku dan ini untuk bayiku, papa nomor carry. Papa nomor sekian gitu ya. Kemudian yang ketiga menjelaskan kelainan letak itu masih di triwulan kedua atau triwulan ketiga awal. Kalau sudah akhir ya kepala apalagi sudah turun ya nggak mungkin ada kelainan letak. Deteksi kehamilan ganda pun ada di trimester kedua. Baik, sekarang saya kembalikan sesi MCU dulu. Monggo Pak Randy, mungkin masih ada yang perlu dimotivasikan. Oke, Bunda, coba saya pengen kembali bertanya ya. Kalau benar, ini kita biasanya soal nilai tryout nanti akan keluar ya. Saya nggak tahu ya, nilai tryout itu keluar tapi pembahasannya seingat saya nggak diberikan ya. Benar nggak, Bu? Pembahasannya seingat saya tidak diberikan ya. Enggak, Selama ada langsung tryout. nilai saja. Iya. Enggak diberikan. Jadi kita nggak tahu salahnya berapa, eh, kenapa jawaban kita salah, kita nggak tahu dari dulu ya. Jadi sekarang saya pertanyaannya sederhana ya selaku general manager ya Bapak Ibu lagi kayak saya ngasih webinar double Bu apa yang profil Iya, ya betul. Bunda-bunda jadi eh saya nggak tahu ya bagaimana nanti Ukomnas akan dilakukan secara seperti apa dan bagaimana ya karena setiap tahun Bunda-bunda harus tahu ini ya itu selalu ada rumor-rumor Ukom mau dihapus, Ukom mau dihapus, selalu ada. Bahkan 2024 itu rumor 2025 itu selalu mau dihapus, ternyata terbantahkan ya bahwa kemarin Kemenkes Menteri Kesehatan berkumpul di YouTube itu sampai sampai ribuan peserta nggih, berkumpul untuk eh, ya untuk masa transisi uji kompetensi ya. Jadi oleh karena itu bunda-bunda, UKOM itu belum keluar jadwal pastinya. Tryout-nya sudah dilang- dilaksanakan ya sama teman-teman yang ahli di bidangnya ya. LPUK, teman-teman dari asosiasi ya. Tetap aja ada ke UKOM tapi belum keluar aja jadwalnya ya. Memang belum keluar ya. Jadi bunda-bunda Ukom itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi Ukom itu adalah sesuatu yang harus kita senangi. Karena selaku masyarakat umum, saya juga pengen bunda-bunda, kakak-kakak itu menjadi sosok bidan yang profesional. Ya, kirimin di info bulan Juni Kak. Ya, belum ada jadwal pasti ya. Rumor-rumor sudah ada. Ada yang bilang bulan Maret, ada yang bilang April, ada yang bilang Juni ya. Intinya ada di periode 2 tuh antara Juni sama Agustus. Ya, sekitar di sana lah ya. Itu periode 2 itu periode yang paling ramai dari dulu. Jadi mau ukomnya kapan, mau ukomnya besok, lusa atau tahun depan, yang jadi problem adalah bagaimana cara kita belajar ya Bun ya. Bagaimana cara kita menganalisa soal, bagaimana kematangan kita terhadap uji kompetensi. Karena kalau kita sendiri aja salah nih satu soal, kita sudah tahu bagaimana merasakan kebingungan, kebuntuan ya khususnya teman-teman yang tadi uji kompetensi atau yang tadi itu tryout ya itu pasti ada tuh kebimbangan antara jawab A, jawab B, jawab C ya tadi saya di opening bilang ada salah satu dosen kalau saya nanti ketemu videonya saya share ke grup ya itu memvideokan mahasiswa yang baru selesai ukom aja selesai tryout aja itu udah sujud syukur itu baru tryout. Bagaimana nanti Ukom? Setiap detik adalah harapan suami, setiap detik adalah harapan ibu, harapan ayah, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang berharap kita bisa menyelesaikan 180 soal. Mereka berharap loh di rumah, nggak mungkin kan keluarga tiba-tiba ada di depan ruangan lab Ukom,
Nggak mungkin, nggak ada. Mereka dari rumah, bahkan kami pun mendoakan. Saya dan teman-teman MCU, seluruh dosen, itu mendoakan pada saat mau UKOM, kita doa bersama, kita kumpul, kemudian kita juga infak ya untuk memberikan ke anak yatim. Biar apa? Biar nanti kakak-kakak tiba-tiba hatinya diberikan ketenangan, gak deg-degan pada saat UKOM. Tapi kan semua itu nggak ada yang bisa menjamin kakak lulus dan bunda-bunda lulus. Tidak ada siapa. Saya pun nggak pernah bisa menjamin. Contoh, Kaneli, kakak udah pasti kalau ikut bimbingan MCU lulus 100%. Siapa saya? Saya mah nggak ngerti tentang UKOM. Saya kalau dikasih 180 soal juga banyak salahnya. Karena saya bukan bidan. Ya, tapi kan kalau kakak, bunda-bunda semua melihat soal setiap hari, mungkin itu adalah daya dongkrak. Jadi ketika nanti uji kompetensi, apa yang kita miliki? Yang pertama ketenangan, yang kedua keterbiasaan. Udah, apa yang terjadi? Aduh, ini mah soal kemarin muncul, aku udah tahu jawabannya. Kala tiga. Aku mah sudah tahu jawabannya, autonomi. Ini mah kemarin keluar nih dari Bu Dr. Budi nih soalnya mirip banget kayak gini. Jawabannya D. Itu yang sering terjadi sama alumni-alumni bunda-bunda sebelumnya. Dan ada sebuah video yang UKOM-nya mereka tidak lulus tiga kali, mohon maaf 3 kali. Itu mereka alumni MCU tuh ngirim video. Mas, terima kasih. Mas Adi, Mas Randy yang selalu ada. Kita lulus loh. Kayaknya saya kirim ke grup dosen juga ya, Bu. Sewaktu itu, ya. Apa saya minta? Enggak, Bun. Enggak ada saya minta. Kalau bunda-bunda lulus, apa yang saya dapat? Saya dapat pahalanya loh. Ya, karena setiap malam minggu kita belajar, dari Senin sampai Jumat kita belajar, kita silaturahmi, kita ketawa ketiwi, kita jawab soal, dan itu tanpa rasa lelah. Ya, lembaga UKOM tuh yang menyediakan bimbingan banyak. Ya, tapi MCU yang dari awal, Bun. Bunda pernah dapat broadcastan promo kelas A, kelas B, kelas C. Lihat dari MCU apa bukan nih? Kalau dari MCU, ingat kita lembaga pertama dan kita berhasil meluluskan ribuan mahasiswa. Ya, dan mereka membuka bimbingan-bimbingan UKOM karena peserta MCU selalu stabil. Ada aja, ratusan ke atas aja. Ya, tapi apakah saya minta ibu-ibu harus wajib ikut? Enggak juga. Anggap saja saya anak bapak ibu atau anak dari bunda-bunda semua, teman-teman kakak-kakak D3 nih, kita temenan besti. Kalau kalian lulus, kirim fotonya ke saya. Mas Randy, saya lulus, ini foto saya sama keluarga saya. Apa bakal saya bilang, ih, Nora banget. Enggak, saya pasti bilang, wow, keren Kak, kenapa nggak ngundang saya? Saya mau kalau diundang datang pas acara wisuda kakak-kakak. Saya kasih buket kalau bisa, ya. Tapi itu harus ada tahapnya. Uji kompetensi aja dulu tuh taklukin. Bener gak, Bun? Kalau mau buket, mau sewa MUA, mau sewa kebaya terbaik, nyewa photobooth, nyewa videografer, harus UKOM dulu. Bener atau tidak? Coba mana suaranya? Bener gak? Bener. Benar. Bener, Betul. bener. Bener. Sebelum bunda-bunda ikut UKOM nih, dari tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu sudah ada yang nyiapin MUA. Beneran, Bu. Ada, Bu. WA ke saya. Mas Ren ada kenalan videografer gak? Ada, Bun. Kebetulan tim MCU namanya Mas Karim. Iya, saya bilang. Tapi pertanyaannya bisa dipakai nggak kalau misalkan tidak kompeten? Nggak bisa. Tiba-tiba pas lihat hasil, emang pengumuman UKOM bisa dipastikan kita lulus? Orang banyak kok tahun lalu yang nggak lulus. Banyak loh. Ya, khususnya mohon maaf ya, ini beneran khususnya ibu-ibu yang gaptek. Bahasanya melek teknologi. Nah, itu biasanya kendalanya di CBT.
Kalau misalkan hasilnya tidak kompeten, nggak bisa wisuda lah, nggak bisa pakai make up lah, kita sibuk kerja, orang-orang wisuda kita masih kerja. Tapi kalau misalkan kita dinyatakan kompeten, Hamin nanti bulan Agustus, bulan November kita wisuda ya. Oke, cari make up terbaik di Kendal, make up terbaik di Malang, cari make up terbaik di Sumut. Boleh nggak? Boleh. Ya, sewa mobil, ajak keluarga besar. Tapi tantangan kita apa saat ini? Nih jadwal yang belum keluar tantangan kita, Bun. Jadwalnya belum keluar. Saya juga nggak bisa ngasih tahu nih sekarang jadwalnya. Sedih saya juga nih mau nunjukin jadwalnya, tapi saya belum dapat. Kalau jadwal keluar dari semua kolegium, saya langsung paparkan sekarang. Saya kirim ke grup bimbel, janji saya. Ya, tapi saya belum dapat meskipun saya ada orang-orang dalam. Ya, nggak ada, belum. Mereka baru meeting tryout dan sudah fix kalian akan tryout. Jadi oleh karena itu, saya cuma mau mengundang bunda-bunda, mengundang, tidak mewajibkan. Sekarang Februari, kalau yang ukomnya tiba-tiba Maret, nggak ada lagi persiapan. Persiapannya cuma Februari, Bun. Cuma Februari, nggak ada lagi bunda-bunda mau alasan. Tapi saya sibuk kerja, tapi saya sibuk dinas, tapi saya sibuk A, sibuk B, sibuk C. Malu sama alumni-alumni yang tahun lalu 100% kompeten. Malu kalau kita banyak ngeluh. Ya, saya mengundang bunda-bunda buat ikut bimbingan. Saya mengundang, tidak mewajibkan. Kalau bunda-bunda mau, sekarang WA suaminya. Yang D3 WA ayahnya, WA ibunya, WA anaknya. Kalau bunda-bunda punya anak yang udah kerja. Kok harus di WA, Mas? Ya minta biayain. Kan ini bukan beli barang, bukan beli beli make up, bukan beli bedak, bukan. Ini adalah bimbingan bimbel Ukom. Bukan bimbel apa itu ya? Bukan. Link bimbelnya ada di kolom chat. Mas Karim, tolong kirim di kolom chat. Tuh videografer tuh yang kemarin datang di acara Ibu, nggih, Bu. Maaf ya Bu, saya nggak bisa karena papasan sama keluar kota. Terima kasih Mas Karim udah hadir. Ya, ini saya share ya. Bunda-bunda masuk kolom chat, kolom chat. Ayo, saya minta cuma 100 orang yang bisa ikut bimbingan malam hari ini. Tuh, ya. Yang pertama, nama lengkap. Sebelum memulai sesuatu, Bun, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Sezan, nama anak saya ya. Misalkan anak saya mau Ukom. Asal kampus, Mahakarya Citra Utama. Ingat Mahakarya Citra Utama. Kalau dapat broadcastan bunda-bunda dari tempat manapun, apakah bunda-bunda pernah ikut webinar itu atau belum? Kalau belum, kok bisa dapat nomor saya dari mana? Harus dipertanyakan tuh. Ya, karena ada Bu, baru kemarin Bu, mahasiswa ngadu ke saya, kok nomornya tiba-tiba di broadcast kelas dari itu Komukom ya, nggak apa-apa ya. Tulis email. Nih harganya. Sebelum lanjut, suara saya apakah aman bunda-bunda di telinga bunda-bunda? Aman tidak? Aman Mas, jelas. Kita lanjut, boleh? Sebentar, boleh? Bisa izin? Boleh, alhamdulillah. Yang pertama bunda, harganya itu yang pertama 129.000. Yang kedua 179, yang ketiga 199. Harga ini adalah 10 kali pertemuan, tapi tanpa TO. 10 itu kurang. Cuma dari tanggal 3 sampai tanggal 14 Februari. Kelas ini tanggal 3 sampai tanggal 28, artinya 1 bulan full. Full. Senin sampai Jumat, jam 19.15. Cuma kelemahannya ini tidak dapat TO. Paham ya sampai sini ya? Yang terakhir 20 dapat TO. TO-nya apa Mas? CBT, Computer Based Test, seperti Ukomnas. Jadi bunda-bunda harapan saya, satu kelemahan profesi bidan, yang pertama adalah
udah pasti iya ada yang ibu-ibu. Dan kelemahan ibu-ibu adalah teknologi. Tidak bisa dipungkiri. Dan saya mengundang sekarang. Ayo undangannya terima, ayo. Nggak diterima nggak apa-apa. Ini harganya 199. Mahal nggak Mas? Enggak. Kalau bunda-bunda bayar dosen 10.000 juga masuk. Terus TO-nya misalkan bayar 7.000, boleh. Tuh. Kalau dikali pertemuan ya, ini 20 kali pertemuan dan dapat TO. Silakan klik link di kolom chat bunda-bunda. Ya, sekarang. Jangan tunda-tunda sesuatu. Kalau mau berhasil, ayo. Kita sama-sama belajar bareng. Doa bareng, ikhtiar bareng. Ya, nothing tulus. Ikhtiar terbaik adalah kita nggak berpikir UKOM itu sulit, tapi ikuti bimbel MCU. Udah. Ya. Terakhir, biar saya ada tektokannya. Bunda-bunda kalau saya kasih promo malam ini mau apa enggak? Mau apa enggak? Katanya diskon, suka diskon. Ada yang diskon dong Kak Mas Randy. Mau? Mau. Sudah daftar, Kak. Wih, tuh. Mau. Udah ada aja. Untuk Sudah bunda-bunda dan daftar. yang kakak-kakak, kalau misalkan nanti yang mendaftar malam hari ini, ya, malam hari ini sampai dengan besok, itu dapat potongan harga 50.000. Berarti kalau ikut kelas 199, bayarnya berapa? Jadi 149. 9. Tapi cuma sampai besok jam 12 siang. Makanya hari ini. Ya, yang punya M-Banking, ini nomor rekeningnya. Habis ini kita lanjut ke Bu Budi. Ya, silakan. Kak, UKOM-nya masih bulan Mei, kalau enggak Juni, Kak. Gimana ya? Udah Mau apa-apa dari ikut tapi sekarang. masih lama. Hei, Bun, yang belajar setiap bulan aja belum tentu lulus, Bun. Apalagi kita nggak belajar sama sekali. Kalau saran saya, ikut Februari, Maret. Ya, kemudian Aprilnya istirahat. Ya, Mei-nya baru UKOM. Ya, kalau belajarnya UKOM-nya Mei, belajarnya April itu kurang banget. Ya, 150.000 mungkin bedak atau make up bunda-bunda atau kakak-kakak lebih mahal, ge. Ya, kalau misalkan mau, hayo. Nggak mau, nggak apa-apa. Ya, kalau mau ikut bulan, Kak, aku ikutnya bulan April. Boleh, ge. Hah? Memang sudah les Neo. Iya. Tapi saya belum bisa memastikan apakah bisa apa tidak karena MCU itu nggak setiap bulan juga buka bimbingan. Ya, bulan puasa juga kita cuma berapa pertemuan paling, ya. Ayo, Ya, diusahakan ada, Kak, ya, waktu bulan April. Mau ikut yang bulan G, April aja. G. Yang lain ada nih udah di screenshot belum? Sudah, screenshot dulu. Langsung transfer boleh. 149 satu bulan. Gak ada biaya lagi ya Mas? Gak ada. Kan ini di-record. Dimasukin ke YouTube juga ya. Gak ada. Saya udah ngomong gak ada. Sudah di screenshot bunda-bunda? Saya lanjut. Kak Randy, kalau ini Oke. saya sebelumnya sudah pernah ngisi link ini dan sudah transfer, berarti kan nggak perlu ngisi link ini lagi toh? Oh, nggak usah Bun. Bunda udah tinggal bimbel nih hari Senin. Oh baik, makasih. Iya. Wih. Ayo, sudah Bun? Sudah di screenshot? Kita lanjut ya. Kalau Maaf sudah Kak Randy, screenshot, mau tanya. oke. Kemarin kan kita sudah daftar yang transfer 199. Nah, ternyata kan kalau Oke. daftar hari ini itu kan dapat potongan 50. Lah, bagaimana dengan Oke. kita yang sudah kemarin transfer 199.000? Bunda ada temannya nggak? Ada temannya. Ada. Ada. Hanya Iya. saya Kak. Iya, saya. Oh, satu teman. Iya, Satu kampus. iya satu kampus. Saya juga. Satu kampus, Mas. Bukan satu kampus, Mas. Oh, bukan satu kampus. Gimana? Oh, kemarin 199. Sekarang ada promo 50.000. Jadi 50.000. G. Gitu. Kemarin bayar transfernya 199. Iya. 50.000. Oke. Yang kemarin 199 boleh konfirmasi ya ke adminnya ya.
Nanti insya Allah kalau kita nanti satu persatu kita refund. Tapi konfirmasi nggih. Boleh ya? Baik, Kak. Ya, Oke, Mas. makasih Makasih, Kak. Mas. Baik, Nggih. Mas. Iya dong. Ruki Diajak ya, ya Mas. Bun. Diajak ke teman-teman yang lain ya. Nah sekarang bukti transfernya kirim kemana? Nih kirimnya nih. Ya. Tuh. Ayo di save dulu salah satunya ya. Boleh nggak di save tuh? Boleh tuh di save. Nanti kirim buktinya. Misalkan ke Mas Faldi atau ke Mas Gufron. Ini bukti transfer saya ya. Jangan kiranya saya menipu-nipu di sini. Penipuan ya Mas Randy ya. Nanti uang kami dibawa kabur. Enggak. Loh saya kok ini yang langsung ngobrol ya. Gitu ya. Ini boleh yang lain atau dapat dari webinar. Oke? Siapa di sini yang hari ini sudah mendaftar hari ini? Siapa yang sudah? Aku lagi OTW bayar. Wih, Lagi Kak OTW Hermika. bayar, Mas. Sebutin nama kampusnya biar saya doakan. Ayo, sebutin nama kampusnya mana? Kak Hermika tadi kampus mana, Kak? Universitas Muhammadiyah Semarang, Kak. Wih, Unimus. Kemarin kepilih nomor satu ya, Bu ya. Iya. Jadi jadi institusi terbaik versi MCU. Wow. Pak Mubin, Pak Mubin. Ya. Anak bangsa Yogyakarta, Kak. Wih, Jogja. Ayo silakan diajak teman-temannya untuk daftar, G. Ditunggu malam hari Sudah ini bukti daftar. transfer. Mantap. Ayo silakan transfer. Bunda-bunda saya hanya mengundang, silakan yang mau masih mau ya, hanya 100 orang saja. Kita lanjut ke Bu Budi. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Masih semangat ya? Nggak apa-apa. Malam minggu ini adalah malam minggu yang sangat menarik karena awal bulan tadi sudah kita sampaikan. Ayo, semangat lagi. Masih ada 2 soal. Nggak usah khawatir. Soal di UKOM itu tidak semuanya sulit. Pasti ada yang mudah. Jadi bunda-bunda nggak usah punya pemikiran, wah saya nggak akan bisa semua. Bukan. Kita pasti bisa. Siapa kita? Bidan Indonesia pasti bisa. Siap ya? Kita masuk soal yang keempat. Silahkan. Soal nomor 4. Ya. Bunda-bunda, ayo kita kompeten bersama bergandeng tangan ya. Tidak ada alasan lain. Apalagi kalau dengar kalau bunda-bunda tidak kompeten. Wah, saya juga ikut marah mungkin ya. Karena bukan kesalahan orang lain, kesalahan diri kita sendiri ya. 1 menit, apakah faktor penyebab yang tepat pada kasus tersebut? Dari sekarang, silakan. Tiga, dua, satu. 1 menit. Oke. Siap-siap bunda-bunda di kolom chat ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Wih, pembesaran uterus di atas vesika urinaria. Ada C. Oke, tadi Sumatera Utara sudah, Jawa Timur sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah juga sudah. Provinsi selain itu, silakan nyalakan mikrofonnya. Ayo, bunda-bunda, kakak-kakak cantik. Dalam perjalanan, Kak, nggak bisa. G, Oh, yang lain. mikrofon tak boleh. Kak Mariam. Kak Mariam Nisa, G. Dari mana? Terima kasih, Kak. Hari. Stikes RSPD Gatot Subroto, Kak. Jakarta. Jak-
Bolehlah. Eh, baik, di sini saya jawabannya yaitu D, pembesaran uterus di atas vesika urinaria. Karena sebenarnya kata kuncinya di sini frekuensi BAK lebih sering. Terus juga kenapa milih itu? Karena eh, pembesaran uterus ini menekan vesika urinaria sehingga frekuensi BAK meningkat. Hal ini juga suatu hal yang fisiologis pada saat kehamilan. Terima kasih. Kasus ini tadi nih loh, pembesaran uterus di atas vesika urinaria, makanya menyebabkan kencing-kencing aja. Oke, keren ya. Baik, sambil kita lihat. Ada lagi? Nah, oke Ada ya. lagi? Ayo Bun, ada lagi nggak yang jawab C? Tidak ada. Yang C belum, yang C. Iya, belum. Dominasi D, ya. Bunda-bunda kalau nomor 4 ini benar, saya akan nyalakan mikrofon. Bunda-bunda boleh tepuk tangan, ya. Boleh. Untuk Iya, meramaikan, ya. Jangan iya. jangan kalah sama perawat. Perawat lagi ramai. Oh, iya. Seru ya. Ada cowoknya sih, Mas. Kalau Iya, ini saya ini ya, memang saya doanya. keren ya. Heeh. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke Bu, Baik, silakan Bu. Tidak ada. baik. Terima kasih. Jadi memang, baik. Memang ini C dan B ini pengecohnya. Jadi C dan D ini satu kondisi yang mirip, sama-sama ada penekanan, tetapi berbeda kejadiannya, Mas. Jadi secara fisiologi itu memang sering kencing itu terjadi di dua fase. Di awal kehamilan dan di akhir kehamilan, tetapi penyebabnya berbeda. Nah, saya senang karena teman-teman sudah bisa menjawab ya. Yang pertama adalah yang benar D, pembesaran uterus karena dia menekan vesika urinaria. Artinya sebenarnya pembesaran uterus ini terjadi ketika bertambah umur, bertambah beratnya, dia posisi anatominya, vesika urinaria ada di bawah dari uterus. Ketika uterus membesar, maka rongga atau space dari vesika urinaria menjadi sempit, baru terisi sedikit, langsung pipis. Terisi sedikit, langsung BAK. Ya. Nah, perubahan yang terjadi secara fisiologi pada trimebulan pertama itu secara fisik yang sering adalah mual muntah ya, karena masih hormon HCG-nya masih tinggi. Ketika sudah 12 minggu dia akan turun. Tapi ingat-ingat, pada saat HCG berlebihan dengan TFU yang tidak sesuai, kita harus curiga adanya apa ya Bunda-bunda? Ada yang bisa bantu saya nulis di kolom chat pada trimester 1, HCG berlebihan, TFU lebih dari umur kehamilan adalah kasusnya terjadi. Oke, keren Mas. Berarti benar-benar hari ini yang ikut keren, mulai hidati dosa ya. Mulai hidati dosa itu juga terjadi mual muntah tapi berlebihan dengan TFU yang berlebih atau lebih tinggi ya. Kemudian secara psikologi terjadi ambivalensi, dia mulai percaya hamil tapi nggak percaya wong perutnya belum besar. Dia ingin hamil tapi takut kalau keguguran. Nah, itu ambivalensi ya, sehingga terjadi kekhawatiran. Baik. Nah, kenapa kita tidak pilih yang A? Nah, filtrasi glomerulus ini biasanya terjadi di awal, di akhir trimester karena memang banyak cairan yang harus difiltrasi sehingga dia sering kencing juga, tapi tidak berhubungan dengan uterus yang membesar. Retensi cairan itu terjadi udim pada kaki, bisa juga menyebabkan sering kencingnya tambah lagi, tapi tidak berhubungan dengan uterus. Yang ketiga, penekanan bagian terbawah janin. Nah, ini terjadinya pada trimester 3. Kasus kita trimester 1 yang menekan bukan bagian terbawah janin. Ingat-ingat Bunda, jangan selalu kita punya pemikiran yang menekan bagian
vesika urinaria itu pasti kepala, ya enggak juga. Bagian terbawah janin. Kalau dia presentasi kepala, kepala. Kalau bokong ya bokong, begitu ya. Kemudian motilitas. Motilitas itu hubungannya dengan progesteron dengan adanya obstinasi. Baik, kita masuk soal yang terakhir. Pasti harus betul semua ini, Mas. Sudah Iya. terakhir. Bunda-bunda, kita sebentar 10 detik saya mau berbicara kepada bunda-bunda. Keinginan saya sederhana sebenarnya. Saya berharap nomor 5 ini dari hati yang paling dalam saya. Bunda-bunda fokus. Satu soal 1 menit. Kemudian ketika saya buka kolom chat, benar semua. Itu keinginan saya. Sebagai yang menemani bunda-bunda malam hari ini. Siap gak mewujudkan keinginan saya? Dan juga keinginan Bu Budi. Siap apa tidak? Siap. Siap tuh, Bu. Oke, saya percaya ucapan adalah doa. Oke, Bu, kita mulai satu soal 1 menit. Bunda-bunda fokus. Fokusnya 1000 kali lipat. Satu soal hanya 1 menit. Nomor 5. Bunda-bunda siap wujudin keinginan Mas Randy. 1 menit dimulai dari sekarang. Hayo. Pasti bisa, ya Mas ya, karena kita sudah menemani 4 soal dengan pembahasan, pasti ini bisa. Harusnya. Semoga bunda-bunda mewujudkan keinginan saya. Jangan ada yang, kalau ada 1 atau 2 orang yang salah, tentunya saya juga akan terluka. Saya akan berusaha menggagalkan fokus. Bu, kita ngobrol, Bu. Kita ngobrol, Bu. Ibu sembari ikut webinar ya, Bu ya? Apa saya juga double Zoom, Bu? Ya bisa Aduh. juga. Iya, apa ini Prof Yon. Ayo, jawabannya apa? Bunda-bunda jangan marah ya kalau saya ngobrol ya. Saya berusaha menggagalkan fokus. Apakah bisa bunda-bunda tetap fokus di saat saya ngobrol sama Tim bunda? pengganggu ini. Iya, kan soal terakhir. Dan Ayo, pasti bisa Mas, karena ini sudah, sekali lirik aja udah langsung tahu jawabannya. wis. Jangan coret-coret. Nggak boleh. Oke, 5 menit lagi. Samaan 5 menit Mas, 5 detik kali. Oke, bener. Oke, Bu. Baik, saya sepakat. 3, 2, 1. Mas Randy, tolong wujudin impiannya, yaitu nomor soal 5 benar. Let's go, Bunda, kakak-kakak, teman-teman. Semangat. Wih, waduh, saya seneng dah. Kok bahagia ya saya ya? Semua loh. Aduh, semua. Aduh, seneng banget ya. Ayo Bun, udah Bun. Gak usah ragu-ragu. Kita bimbingan ketemu lagi. Nanti jawabnya samaan lagi ya. Wih, Tapi kalau ada yang pengen beda juga boleh ya Mas. boleh ya. Selama Kalau memang punya alasan. alasan, bener Bu. Jangan itu kancing. Gak boleh, gak boleh. Saya nggak suka nakes itu kancing. Oke deh, mantap. Oke, ini ada yang memberikan penjelasan karena Kak Siti Rabia. Izin ya Kak, karena modal lelah serta konjungtiva puncata didukung oleh HB rendah. Oke, karena HB kurang dari 11. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Kenapa bukan jawaban yang lain? Pertanyaannya itu ya. Kenapa bukan jawaban yang lain? Raise hand, nyalakan mikrofon boleh? Kenapa tidak A? Karena ibunya kan Kenapa tidak A? bekerja. Kenapa tidak A? Ayo, siapa? Siapa ayo? Saya Mas, Dari mana? Bunda Sri Amizar. dari Poltekkes Kemenkes Jambi Mas. Wah, mantap. Silakan, Bunda. Jawabannya apa? Kata kuncinya konjungtivitas pucat, HP-nya anemi ini pasiennya. Umurnya 20 tahun, masih G1 16 minggu.
Kalau kita anjurkan dia berhenti beraktivitas, itu tidak ada di dalam ini. Memang dia mudah lelahnya itu karena HB-nya yang rendah. Miss. Kalau berikan PMT rendah lemak, itu tidak ada di sininya. Anjurkan membatasi minuman saat malam hari, tidak juga. Jadi anjurkan posisi kaki lebih tinggi saat berbaring. Tidak ada hubungannya. Jadi Tidak yang ada ada hubungan. sensitivitas puncak dan HB-nya yang rendah, kita berikan tablet zat besi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wah, iya. Oke, wah saya juga paham nih penjelasannya. Ini yang membuat kita mantap ya Mas ya. Jadi tidak hanya Iya, pilih jawaban tapi sudah mulai bisa menganalisis ya. benar ya. Baik. Waduh. Oke, Bu. Oke, siap. Kita Kita lihat. bahas ya. Nah, betul. Berikan tablet Fe atau zat besi karena anemi. Bunda-bunda, walaupun soal ini saya buat yang termudah, tetapi saya ingin membekali. Bunda-bunda harus selalu membaca lagi jenis anemia. Anemia tidak selalu kekurangan zat besi. Bisa karena cacing, bisa karena aplastis, bisa karena hemolisis ya. Jadi benar-benar jenis-jenis dari anemia silahkan dibaca kembali karena satu kasus anemia bisa permasalahannya dari apakah diagnosa, berarti dari jenis penyebabnya, bisa penyakit kronis, bisa perdarahan, bisa karena defisiensi makanan, bisa tadi parasit. Penanganannya beda-beda, Bun. Bunda harus ingat, ada anemia ringan, ada sedang, ada berat. Kapan dia harus ditransfusi? Kapan dia Fe 1x1? Kapan 2x1? Dan akibatnya untuk ibu selama hamil, untuk ibu saat bersalin, untuk ibu saat nifas, untuk bayinya. Oke? Itu yang ingin saya bekalkan, walaupun soalnya seperti itu, tapi saya memberikan bekal apapun soal tentang anemia. Kalau hari ini kita ikut webinar, kita akan tuntaskan gitu ya. Kenapa tidak dianjurkan berhenti aktivitas? Boleh diberhentikan aktivitas kalau dia kompensasi. Kalau dia penyakit jantungnya sudah grade 4, memang dia nggak bisa aktivitas sesek ya. PMT rendah lemak, kalau dia obesitas kan nggak ada IMT. Tetapi bisa nggak dia merasa mudah lelah? Iya, kalau dia makanannya tidak terjamin. Batasi minum saat malam. Nah, ini kalau kasus-kasus mereka yang mengalami sering kencing. Atur posisi kaki. Ini adalah pada saat terjadi udim anasarka atau udim pada kaki udim dependen ya. Baik Bunda, malam hari ini kita berbahagia sekali. Banyak teman-teman yang hadir di sini, baik yang sudah tryout, ada juga yang baru mintip-mintip Mas, baru mau masuk ke pembelajaran UKOM, baru mau persiapan. Siapapun kita, belajar itu tidak ada yang instan. Jadi sebelum saya tutup, ini quote dari saya, awali langkah menuju sukses adalah berbekal tekad yang kuat, tambahkan doa, sertakan keyakinan. Bersama MCU, kita pasti Kita bisa. pasti Saya bisa. Dr. Dian ini mengucapkan terima kasih. Salam Terima sukses. kasih, Terima Bu. kasih Mas Randy. Terima kasih kepada Dr. Bu Budi. ya. Ibu Budi, izin kita berfoto bersama. Bunda-bunda, tolong dinyalakan wajah cantiknya. Jangan keluar dulu, karena belum ngisi presensi, terus nggak dapat sertifikat. Sertifikatnya lumayan ya. Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu ya. Nanti nggak dapat sertifikat. Ayo, siapa yang mau berfoto silakan dinyalakan kameranya. Wih, Kak Erni sudah, Kak Erni, Kak Diana sana sudah. Ayo, siapa? Wih, Kami telat masuknya. wah, Saya pikir tuh. habis waktunya. Tenang Bu, Habis. ketemu lagi di bimbingan sama Bu Budi. Oh ya. Ya, aman Bu. So, Bu, tidak Ibu bisa. Nelly, Ibu Nelly dari latarnya saja sudah jelas ya. Pasti ikut bimbel. Oke, sudah Mas, tolong difotoin Mas Karim.
Mas Karim di mana? Oh, Mas Karim kayaknya di luar kali ya. Saya sendiri ya. Oke, saya dulu mungkin sama Bu Budi untuk berfoto bersama. Ya, Bu, kita foto bersama, Bu. Saya sama Ibu dulu. Gimana ini caranya? Oke, weh Bu, kita bergaya Bu. Nah dulu, saya ini ya, jangan keluar dulu, bunda-bunda nanti nggak dapat sertifikat loh. 1, 2, 3, cheese. Oke, saya save dulu. Sekarang sama bunda-bunda semuanya. Oh iya, Mas Karim udah ngirimin fotonya, bunda-bunda. Sudah dikirimkan sama Mas Karim. Oh Ayo, iya. 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, cheers. Kita nggak tahu ada di slide berapa saya juga. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Budi atas ilmu yang bermanfaat, sangat luar biasa ya Bu. Ibu memberikan ilmu kepada saya dan juga kepada Bunda dan teman-teman kakak-kakak. Semoga menjadi ladang pahala untuk Ibu dan keluarga. Sampai ketemu di pertemuan bimbingan berikutnya ya Bu. Amin, terima kasih. Terima kasih, Selamat mohon maaf jika beristirahat. tadi ada yang kurang sip ya. Izin Mas Randy, bunda-bunda semuanya. Oke, terima kasih Ibu Budi, sehat selalu. Bunda-bunda, ini link presensinya. Sebelum sembari saya siapkan link presensinya, siapa yang udah mendaftar dan membayar malam hari ini? Ini admin-admin udah pada konfirmasi nih mau masukin bunda-bunda ke grup. Siapa? Ayo, yang udah bayar malam hari ini. Ayo, siapa Bun? Ya Mas, Saya sudah, batasannya sampai Saya kapan Mas sudah, besok ya? Sampai udah besok. udah Sampai masuk. besok kan? Sampai Udah, besok jam Mas. 12 ya. Oh ya. Sudah. Wih. Bun, Halo, ini Pak. ada 370 orang. Berarti 50 orang. Ayo, sisa 50 orang lagi nih. Halo Pak, Iya. saya sempat daftar Pak, tapi bayar 200, bayar 199. Kapan itu, Bun? Ini baru Pak, atas nama anak saya si Lorenza Silite. Oh, nanti tinggal WA adminnya aja. Minta refund 50.000 nggak apa-apa ya, Bun? Oke, makasih Pak ya. Aman, kita mah jaga amanat. Baik kok. Kita kan Mas, pengennya kemarin lulus. kemarin Oke, saya makasih. transfer 2 kali. Oh, oke, konfirmasi ke admin aja, Bu. Nggak apa-apa, nanti dibalas Ya, insya ya, yang Allah. kemarin. Ya. Oke. Masalahnya kan saya screenshot itu kok nggak bisa. Terus 2 kali kirim. Jadi saya 2 Oh, kali. siap. Atas nama Nanti Siti Sansi ya. nanti di WA yang Ibu kirim ke ulti transfernya ke siapa di WA aja. Mas, saya kirim 2 kali itu, monggo dicek dulu nanti minta refund gitu. Saya mau di refund gitu. Boleh ya. Ya, ya. Saya kan bisa. Terima kasih bunda-bunda. Wih, keren-keren banget. Yang muda-muda harus lihat ya. Assalamualaikum Mas Bunda-bunda. Randy. Waalaikumsalam Kak Fitri. Mas Randy, berarti kan tadi tuh harganya kan 199. Diskonnya jadinya 100 berapa? Sisa bayar berapa, Bun? Tolong dijawab, Bunda. 149, Mas. 149. Murah banget ya. 149 ya, maksudnya biar nggak salah TF. Oke, 149. Oke, 149 kira-kira di bulan Februari ada biaya lagi apa tidak? Kakak-kakak, bunda-bunda. Ada apa enggak? Tidak ada, Mas. Ya, tidak ada. Nggak boleh. Saya melarang tim MCU untuk ngeluarin biaya lagi. Bunda-bunda mau kompeten, bukan mau ngeluarin uang banyak. Nggak boleh. Kan uangnya bisa buat anak ya. Belanja sayur ya. Karena saya juga punya istri, Bun. Butuhan anak luar biasa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ini link presensi, Bun. Ini Pak Randy apa Ade manggilnya? Boleh Mas aja. Oh, ini Mas Randy. Saya kan Ye. sudah daftar kemarin ya. Nah, berarti kata tanggal 3 Februari ini jam berapa ya? 19.15, Bunda. Senin sampai iya. Jumat. Senin sampai Jumat. Bun, kalau saya mau bertanya, kalau misalkan Bunda nggak hadir, kira-kira dapat apa dari MCU?
Ayo, misalkan kita nggak hadir nih, kita kira-kira sia-sia nggak? Iya Mas, sia-sia Mas. Nggak juga dong, Bun. Kan ada Enggak lah. PPT-nya, Bun. Ada recordnya, Bun. Dikirimin sama MCU. Oh ya, kemarin yang tryout udah dikirim belum pembahasannya dari MCU? Sudah, Sudah Tryout, Mas. tryout Mas. MCU dikirim ya pembahasannya. Jadi boleh di Sudah. print, boleh di save di laptop. Keren banget, enak banget, Bun. Ayo, silakan yang mau transfer malam ini. Adminnya masih aktif nih. Transfer ke Mas Faldi atau enggak Mas Lucky? Mas Henry, Ya, Mas Henry, izin Mas share nomor adminnya dong. share nomor adminnya. Oke, saya share. Bun, bentar Bun. Nih Bun. Nih Bunda boleh catat di handphone nih. Mas Henry, Tuh, adminnya Bun. Cepet Bun. Ayo Bun. Tuh, udah ada anak yang WA nih Bun. Mas Randy, Silakan, Kak. Mas Randy, G, Kak EN. saya kemarin sempat tryout Mas. Oke, terus Bisa tryout. nanti coba saya tanya. Lu tryout Oke, masih bisa Mas nggak? Randy, terima kasih. Tryout masih bisa nggak? Masih bisa dikerjakan, Bun. Oke, makasih. Keren. Wih, keren banget MCU ya. Masih bisa tuh, bunda-bunda. Wih, padahal Mas udah lama Randy, itu. itu Ya, kalau wilayahnya Sumatera berarti infonya ke Mas Karim atau kemana? kemana aja, Bun? Boleh ke Mas Oh, Karim. boleh. Kalau Oke. misalkan di atas ada Mas Faldi, boleh Mas Faldi tuh Boleh. diramaikan. Oke. Kirim bukti transfernya saja. Nanti ada yang harus ditanyakan kayak misalkan kampus dari mana, ya nanti tiba-tiba Bunda yang udah bayar di-invite ke grup khusus peserta bimbel ya Bun ya. Ini udah 200 peserta nih. Berarti sisa 50 orang lagi nih. Oke. Ya, ayo Bun. Mas, Silakan Bunda Kak, Novi. link untuk tryout-nya, Kak. Kenapa tryout-nya? Kenapa Studi. tryout-nya? Nih, kelasnya nih 149.000 ya. Linknya ada di itu ya. Linknya di kolom chat, Kak. Ada. Sudah ya? Oke, Bunda Sudah sampai hilang, ketemu. Kak. Tidak ada lagi. Dia punya link. Nih, buka kolom chatnya, Bun. Tuh. Bunda, diklik, ditekan, di copy paste, kirim ke grup angkatan. Ayo guys, daftar. Ini sisa 50 orang lagi. Oke, sudah ya. Kita ketemu di bimbingan ya Bun ya. Sampai ketemu di bimbingan sama saya dan juga dosen-dosen se-Indonesia. Saya mendoakan semoga bunda-bunda diberikan kemudahan, ketenangan untuk menghadapi uji kompetensi di tahun ini. Amin. Dan kita semua meraih predikat kompeten. Amin. Ya, saya Randy Imansyah pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Saya sayang sama bunda-bunda dan kakak-kakak. Semoga kita semua lulus. Ya. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Amin. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Pertanyaan ini.